Aksi prajurit TNI yang melakukan yel-yel ya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, insyaallah pada hari ini saya coba mereaksi terkait dengan kedatangan Pak Prabowo ke Paris guys. Begitu meriah sekali ya. Antara momen-momen yang sangat membanggakan Indonesia apabila penghormatan yang diberikan kepada Bapak Presiden sangat luar biasa guys. Di akhir pekan, tetapi penghormatan begitu besar sekali. Momen yang sangat membanggakan dan seramai 504 anggota Angkatan Bersenjata Negara TNI Indonesia juga turut serta beraksi memukau dalam perarakan tentera di hari Bastille 2025 di Paris ini. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada kali ini, di mana dalam perarakan ini yang paling ini antara yang paling berprestis lah di Eropa, yang mana dia diadakan Indonesia ini punya kontingen, dia kira mendahului kontingen-kontingen lain dan diberi keutamaan. Itu yang kita sangat respect kepada Indonesia ini di bawah Pak Presiden Pak Prabowo ini. Karena Pak Prabowo kita ketahui dia juga adalah mantan tentara di Indonesia guys. Jadi yuk kita simak dulu video ini. Di akhir video kita akan rungkai, kita akan ulas lebih lanjut lagi. Saya akan memberi pandangan pendapat terkait dengan kunjungan kehormatan yang diberikan oleh Paris ataupun Prancis kepada Indonesia di bawah Pak Prabowo ini. Yuk kita simak dulu video ini. Heboh politikus Malaysia kagum dengan diplomasi Indonesia. Aksi prajurit TNI yang melakukan yel-yel ya. Bastille Day di Prancis. TNI juga akan menampilkan aksi berbaris di event ini. Bagi kami, Utama Bahasa Indonesia, Brigjen TNI Ferry Irawan, Komandan Kontingen Delegasi TNI. Yang sangat penting dan bersejarah bagi kami, karena bagi Tentara Nasional Indonesia adalah hal yang pertama. Ini menunjukkan bahwa komitmen kerjasama yang kuat antara negara Prancis dan negara Indonesia. Gemericik nyata dari Champs-Élysées saat barisan TNI Polri melangkah gagah 504 personel kita. Lengkap dengan formasi defile, drum band, dan taruna, bikin Bastille Day Paris super meriah. Media Prancis sampai pusat paradein nama Indonesia. Malaysia nggak diundang. Momen ini bukan cuma soal parade keren, tapi simbol diplomasi militer dan budaya yang bikin seluruh dunia, khususnya ASEAN, bisik, wah, Indonesia makin wah. Undangan Bastille Day adalah buah dari kerja keras diplomasi militer Indonesia-Prancis selama bertahun-tahun. Sejak 2012, kedua negara telah memperkuat hubungan lewat pelatihan militer bersama, alutsista Rafale, dan kunjungan budaya seperti Brigitte Macron ke Borobudur. Semua ini bikin fondasi kuat buat pasukan kita tampil elegan di Paris. Persiapan parade ini super intens. Kontingen menjalani pelatihan formasi ala École Militaire, simulasi lapangan tempur modern, dan komunikasi bilingual. Setiap langkah, setiap instruksi diuji berulang sampai sempurna. Tujuannya? Biar pas di parade, gerakan pasukan terlihat rapih, profesional, dan bikin kagum publik internasional. Bukan sekadar rutinitas. Drum band Lokananta dan taruna TNI Polri juga tampil kompak, menarik perhatian ribuan penonton. Ritme mereka bikin Champs-Élysées bergemuruh, bahasa universal yang bikin masyarakat Prancis terpikat. Media lokal juga merekam, lalu viral. Ini bukti nyata
bahwa diplomasi kita nggak cuma lewat persenjataan, tapi juga lewat budaya dan seni militer yang memukau. Betul. Presiden Prabowo Subianto sempat bilang bahwa Bastille Day ini lebih dari parade. Ini kesempatan. Wih, tapi bayangkan guys ya, ketenteraan daripada Indonesia dibawa ke Bastille Day di Perancis dan memperagakan cara mereka yang tersendiri, itu satu keunikan. Bagi saya itu memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Dan Indonesia itu bukan kaleng-kaleng dari segi ketenteraannya. Karena di dunia, Indonesia itu di ranking yang ke-13 dunia dari segi kekuatan militer. Jadi bila sudah ada hubungan diplomasi di antara Perancis dengan Indonesia, dalam Bastille Day ini juga diundang untuk memperagakan bagaimana TNI-nya. Ini satu kebanggaan, momen yang sangat baik buat Indonesia. Juga kepada Pak Prabowo memang terkenal karena dia juga mantan komando ya. Mantap. Mantap. Menunjukkan eksistensi kita di panggung global. Tak hanya mempererat ikatan pertahanan, tetapi juga mempertegas komitmen Indonesia terhadap isu-isu internasional. Ini sinyal kuat. Kita bukan negara pinggiran, tapi anggota aktif dalam diplomasi global dan aliansi pertahanan modern. Anggota aktif ya. Bagi kami, utama bangsa Indonesia, ini merupakan suatu kerjasama militer maupun diplomasi negara yang sangat penting dan bersejarah bagi kami. Karena ini bagi Tentara Nasional Indonesia adalah hal yang pertama. Ini menunjukkan bahwa komitmen kerjasama yang kuat antara negara Perancis dan negara Indonesia, kemudian juga sama-sama menunjukkan nilai solidaritas maupun perdamaian dunia dalam hal ini. Dan ini juga menunjukkan keberadaan dan penghargaan bangsa Indonesia maupun TNI dalam hal ini dari bangsa Perancis untuk hadir dalam kegiatan hari perayaan Bastille Day ini. Pada tanggal 6 Juli 2025, kontingen TNI Polri berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Paris. Rombongan yang terdiri dari 504 personel ini termasuk Ramai ya, defile, 500 drum ya. band, hingga tim komando. Mereka disambut resmi oleh pihak militer Prancis dan langsung mendapatkan posisi nasional Komando dalam pun parade militer datang. paling bergengsi di dunia ini. Ketika parade dimulai, yel-yel TNI Prima menggema dengan penuh semangat. Formasi pasukan rapih, drum band menghentak, dan gerakan koreografis mereka membuat kerumunan penonton terpukau. Kamera media Prancis mengabadikan hampir setiap detil penampilan, viral lewat klip yang tayang di perspektif Mantap. global. Diplomat dan militer Prancis memberi apresiasi tinggi. Kontingen, kita juga ikut latihan bersama di ekol militer setelah parade. Simulasi pertahanan lapangan, teknik patroli, komunikasi komando lintas bahasa, semua dijalani bareng perwira Prancis. Ini bukan sekadar simbol, tapi impresi bahwa Indonesia mampu kerja sama operasi gabungan di panggung internasional, membuktikan kapabilitas TNI dalam skenario militansi modern. Liputan media global tidak berhenti di Prancis saja. Media dari Inggris, Amerika, hingga Rusia ikut menyoroti penampilan TNI Polri tersebut. Banyak analis menyebut ini momentum langka. Negara Asia Tenggara tampil gagah dan profesional di parade Maksudnya militer bergabung Eropa. guys ya. Ikonnya bukan hanya pasukan tempur, tetapi juga diplomasi yang tampil harmonis lewat budaya dan semangat kebangsaan. Secara geopolitik, Gabungan ini nih. bukti nyata bahwa diplomasi militer kita mulai serius diperhitungkan. Di tengah konflik global, Indonesia dianggap mitra profesional dan seimbang. Undangan ini juga sinyal bahwa Prancis melihat Indonesia sebagai negara kunci di Indo-Pasifik, mitra terpercaya dalam stabilitas regional dan kolaborasi pertahanan.
Ekonomi pertahanan pun terdorong. Kontrak Rafale kemungkinan dikembangkan lagi, sementara peluang joint manufacturing komponen militer jadi semakin besar. Di dalam negeri, peluang industri MRO dan teknologi pertahanan tumbuh, membuka lapangan kerja dan transfer teknologi. Nilainya bukan hanya politik, tapi juga strategi ekonomi jangka panjang. Diplomasi budaya muncul sebagai senjata soft power. Drum band, taruna tampil energik, serta atraksi militer yang dirakit rapi, semua menyampaikan narasi. Indonesia bukan negara kecil, tapi pemain global. Ini mengangkat citra multikultural dan profesional, serta membangun persepsi positif pada negara dan institusi kita di mata dunia. Lebih jauh, ini sanggahan terhadap klaim negara tetangga yang merasa punya militer kuat. India, Australia, bahkan Jepang turut mengamati. Ini pesan diplomatik tersirat. Kita punya kekuatan, tak hanya dalam jumlah, tapi juga kualitas kolaborasi dan profesionalisme. ASEAN pun otomatis jadi sorotan global karena kepercayaan Prancis terhadap RI. Bagi rakyat Indonesia, ini berasa bangga campur haru. TNI Polri kita tampil di panggung besar dengan performa tanpa celah. Ini bikin masyarakat makin percaya bahwa lembaga negara ini benar-benar profesional dan mampu menjaga marwah bangsa di luar negeri. Dalam ranah ASEAN, Malaysia sempat tanya-tanya soal undangan, tapi Indonesia yang tampil di depan, jadi simbol nasionalisme dan profesionalisme. Otoritas negara tetangga terpicu untuk memperkuat diri, tapi yang jelas kita jadi role model, bahwa diplomasi militer bisa jadi bagian utama strategi negara. Di skala global, ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara tengah, mampu menjaga hubungan baik Barat dan Asia. Media dari Eropa hingga Timur Tengah menyorot kolaborasi ini menunjukkan bahwa diplomasi kita punya daya tarik dan kredibilitas, bukan hanya sekedar retorika politik. Efek ekonomi juga terasa. Alih-alih cuma beli alutsista, kita mulai aktif produksi bersama, memperkuat ekosistem industri lokal. Inisiatif pelatihan bersama membuka peluang kolaborasi dan pelibatan perwira muda dalam operasi internasional, memperkaya jaringan profesional kita. Kedepan, kemungkinan bakal muncul pelatihan rutin TNI Prancis, bukan cuma parade. Bisa meliputi joint exercise maritim di Laut Cina Selatan, atau simulasi. Ini mungkin akan join lah tentara TNI Indonesia bersama dengan tentara Prancis. Mungkin ini salah satu persiapan Indonesia juga untuk menjalin hubungan diplomatik dari segi ketenteraan militernya dengan negara-negara yang kekuatan tenteranya kayak Prancis ini begitu jauh sekali. Jadi Indonesia juga ingin mencoba sesuatu yang baru. Maknanya guys, Indonesia ini juga produksi. Dia punya alat alutsista mungkin akan dijual kepada Prancis. Begitu juga dengan Prancis. Mungkin beberapa dia punya produk akan dijual kepada Indonesia. Ini salah satu hubungan ketenteraan juga. Anti teror di Indo-Pasifik. Semua sebagai upaya memperkuat interoperabilitas dan strategi pertahanan bersama. Jangan heran kalau kontrak Rafale meluas. Mungkin penambahan jumlah pesawat, introduksi drone militer berbasis kerjasama, atau pelatihan lanjutan di Prancis. Ini dibutuhkan untuk menjaga momentum dan membangun reputasi teknologi pertahanan lokal yang kompetitif. Diplomasi budaya juga akan dilanjutkan. Kontingen taruna dan drum band bakal tampil di festival internasional. World Camp kebangsaan, pertukaran pelajar militer, dan kunjungan budaya jadi bagian penguatan hubungan rakyat ke rakyat. People-to-people diplomacy. Indonesia pun mungkin akan undang balik paret militer, serupa di negara lain, Jepang, Korea Selatan, bahkan negara-negara Eropa lain. Ini bentuk soft power dan pengakuan atas profesionalisme kita. Bastille Day jadi titik awal, bukan tujuan akhir. Bro, ini cerita yang bikin dada kita ngekek bangga. Kita nggak cuma tampil cantik, tapi jadi magnet diplomasi yang kuat. Tampil sebagai negara yang dihormati, dipandang seimbang, dan punya taring di panggung militer global. Sekarang, peran kamu sebagai warga penting. Kita perlu kasih dukungan moral ke pasukan itu. Pujian bukan hanya like, tapi rasa apresiasi. Ajak keluarga dan teman untuk paham bahwa momen ini bukan sekadar parade. Ini tentang posisi Indonesia di mata dunia. Bagikan kabar ini ke WhatsApp grup
timeline medsos, dan ceritakan ke temen nongkrong. Kalau banyak yang bangga, ini bakal jadi momentum kolektif yang mendukung langkah diplomasi dan pertahanan negara di masa depan. Oke guys, di tengah Bastille Day yang megah, dunia menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Bukan hanya pada parade militer ini guys, tetapi barisan kehormatan yang mana semangat sebuah bangsa bernama Indonesia yang bergema melalui langkah pasti pasukan-pasukannya. Ketika Presiden Prancis dan Ibu Negara berdiri memberikan tepuk tangan, itu bukan sekadar gestur diplomasi, ia adalah pengakuan yang mana pengakuan terhadap kedisiplinan luar biasa pasukan Garuda ini. Jadi pengakuan terhadap Prabowo Subianto yang berdiri tegak memberi hormat dengan sorot mata tajam penuh wibawa, dan pengakuan bahwa Indonesia kini telah menempatkan dirinya di panggung global sebagai kekuatan yang tidak bisa lagi diremehkan. Oke, kedatangan para tetamu dengan gemuruh sorakan mereka itu dari berbagai negara saat pasukan Republik Indonesia ini melangkah rapi bukan semata-mata kagum, mereka tercengang, bahkan sebagian berdiri tanpa sadar seolah tubuh mereka itu dipaksa hormat oleh aura kebangsaan yang terpancar di tengah kota Paris. Dunia menyaksikan bahwa bendera merah putih tak hanya berkibar di langit Indonesia, tapi juga di hati mereka yang mengagumi semangat juang kedisiplinan tanpa celah. Oke guys, Bastille Day 2025 menjadi saksi bahwa Indonesia bukan sekadar hadir, Indonesia tampil dengan kehormatan, dengan martabat, dan dengan kekuatan. Sebuah detik bersejarah yang tidak akan dilupakan oleh dunia, karena saat itu semua mata tertuju pada Indonesia dan semua hati bergetar bersama TNI Garuda pada saat berada di Paris itu guys. Jadi Indonesia kini bukan kaleng-kaleng guys. Daripada segi diplomasi, daripada segi kekuatan militer, berada di kedudukan yang ke-13 ranking dunia, kekuatan militer dan ketenteraan. Jadi wajar Indonesia dipandang lebih tinggi oleh negara Prancis. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.